Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nur Faiza dari kelas 2 TRKB. Baik, dalam video kali ini, saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah workshop pemrograman mobile. Dari video pertemuan 11 kali ini, terdapat 3 buah pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, yaitu membuat menu baru untuk membaca sensor akselerometer, sensor proximity, dan sensor light. Jadi hasilnya nanti itu akan tampil di text view. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu, sensor akselerometer ini digunakan untuk mendeteksi percepatan perangkat terhadap sumbunya. Jadi ini biasanya digunakan untuk mendeteksi gerakan atau mendeteksi rotasi pada layar. Kemudian untuk sensor proximity itu digunakan untuk mengukur kedekatan objek terhadap layar. Biasanya digunakan ketika ingin menonaktifkan layar ketika sedang menelpon. Untuk sensor light itu fungsinya dan digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang ada di sekitar perangkatnya. Biasanya digunakan untuk mengatur kecerahan layar secara otomatis. Nah, untuk pembahasan yang kedua, yaitu membuat button atau tombol baru yang bernama login with camera yang nantinya akan menghasilkan uh, capture beserta lokasi pengambilannya. Nah, kemudian yang ketiga kita menerapkan ini ke device asli, yaitu saya menggunakan ponsel saya sendiri. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang sudah saya buat. Pertama, saya akan membuka saya. Nah, di sini saya jelaskan untuk logika dari Android Studio aplikasi project saya, yaitu saya awalnya split screen terlebih dahulu, kemudian akan menampilkan welcome screen. Nah, kemudian welcome screen ini pada halaman keempat itu terdapat sebuah button login with camera. Nah, jadi ketika kita klik button itu, maka akan langsung beralih ke halaman login. Kemudian ketika kita masukkan username dan password, kita login, itu akan beralih ke ada pesan apakah kita bisa uh, mendapatkan izin akses untuk menggunakan kamera, kemudian mendapatkan izin akses menggunakan layanan lokasi. Nah, kemudian itu akan beralih ke kamera, lalu ketika sudah kita capture, maka akan melanjut ke activity foto yang akan menghasilkan capture dan lokasinya. Setelah itu ada button next yang akan mengarahkan ke main activity. Yang main activity ini terdapat 4 buah button, home, sensor, message, dan profil. Nah, jadi saya akan berlanjut dulu ke activity sensor fragment yang setelah saya buat. Di sini activity ini berisi fungsi-fungsi untuk mengaktifkan 3 buah sensor tadi. Yang pertama, saya sudah menginisialisasi sensor event listener, kemudian saya sudah menerapkan binding untuk sensor fragment ini. Kemudian saya sudah mendeklarasikan variabel sensor, terdapat 4 buah sensor. Lalu saya sudah juga menerapkan binding root. Di sini ada fungsi untuk toolbar, yaitu saya mengambil ID dari fragment sensor layout yang bernama toolbar sensor. Nah, untuk title-nya saya namai dengan sensor. Di sini setelah kita mendeklarasikan variabel, saya menginisialisasi sensornya dengan 4 buah sensor tadi. Nah, lalu kita masuk ke kondisi di mana text default jika sensor itu tidak tersedia. Jadi, kalau sensornya itu tidak terbaca, maka akan memunculkan 3 buah pesan ini sesuai dengan sensornya, sensor yang kita klik. Kemudian di sini ada
on click listener untuk tombol sensornya. Nah, di sini sudah menggunakan binding dan ID dari button kliknya. Nah, saya tunjukkan terlebih dahulu layoutnya seperti apa di fragment sensor. Nah, di sini, nah ini adalah bentuk dari button-button serta text view-nya. Di sini ada button accelerometer, saya namai, dan proximity dengan nama buttonnya, dan light dengan nama buttonnya. Kemudian saya beralih lagi ke sensor fragment. Nah, dari ketiga buah binding ini sudah sesuai dengan yang ada di layout. Kemudian kita beralih ke fungsi selanjutnya, yaitu membaca sensor setelah diaktifkan. Dan setelah aktif, maka hasilnya itu akan tampil di log. Nah, ini menggunakan fungsi onSensorChange. Di sini ada ketiga tipe sensor yang kita gunakan. Kemudian kita beralih ke fungsi onAccuracyChange. Ini tidak digunakan, tapi fungsi ini harus ada. Dan terakhir adalah fungsi untuk menghentikan pembacaan dari sensornya. Selanjutnya, kita lanjut ke login. Di login ini saya menerapkan kode kamera dan lokasi. Jadi ketika kita login, maka akan langsung mengarah ke kamera dan akan langsung mendapatkan lokasinya. Nah, di sini saya sudah menerapkan binding. Lalu saya juga menerapkan variabel, mendeklarasikan variabel kamera. Dan ini adalah variabel untuk lokasi. Ada 2 buah variabel. Oke, lanjut. Ini fungsi untuk route binding. Ini inisialisasi untuk lokasi. Kita menggunakan provider. Kemudian ini untuk inisialisasi kamera. Kita menggunakan ini. Nah, terdapat kondisi if else di sini. Jika kamera diberikan, maka selanjutnya kita bisa meminta izin lokasinya. Jika tidak, maka kamera ditolak dan kita tidak dapat mengambil gambar. Seperti ini. Kemudian ada fungsi untuk meluncurkan kamera dengan menggunakan kondisi if else juga. Jika kita sudah mengizinkan lokasi, maka bisa kita menggunakan kameranya. Jika tidak, izin lokasi ditolak. Foto akan diambil tanpa informasinya. Kemudian ini fungsi untuk pesan apakah gambar berhasil diambil apa tidak. Jadi ketika gambar berhasil diambil, maka akan muncul pestos gambar berhasil. Jika tidak, maka gagal mengambil gambar. Selanjutnya, ini binding dari button login. Jadi ketika kita klik button login, maka langsung buka kameranya. Nah, di sini kita menggunakan binding dari input username. Ini ID dari username di halaman login. Kemudian kita juga menggunakan kondisi if else. Ini untuk cek izin dari kameranya. Kita menggunakan permission, request kamera permission. Nah, jadi kita menggunakan ini. Kemudian di sini ada fungsi untuk membuka kamera. Kita menggunakan file provider. File provider ini kita inisialisasikan di Android Manifest. Nah, di sini. Kini kita berikan provider dan kita gunakan permission juga untuk lokasi dan kamera. Kita lanjut. Di sini ada fungsi untuk membuat file gambar. Nah, kita membuat
dengan nama image di sini, kita sesuaikan dengan yang ada di file path. Nah, di sini. Ini harus sesuai. Kemudian, ini fungsi untuk mengambil lokasi dan menavigasi ke foto activity. Ini adalah fungsinya. Fungsinya adalah untuk setelah kita capture fotonya, maka akan langsung ke foto activity yang akan menghasilkan gambar dan lokasinya. Dan ini fungsi untuk mendapatkan alamat dari koordinat. Jadi ketika kita ketika kita capture foto, maka lokasi yang ada itu sesuai dengan foto kita ambil. Nah, ini navigasi ke foto activity menggunakan intent ke foto activity. Nah, selanjutnya saya akan melihatkan foto activity. Di sini sudah ada bindingnya. Kemudian variabel untuk mengambil gambar. Kemudian untuk mengambil data dari lokasi intentnya. Jadi nanti lokasinya akan tampil di sini. Nah, ini ada kondisi if else. Apakah lokasinya ada apa tidak. Saya akan menunjukkan activity foto. Nah, ini adalah image view dengan nama ID img. Selanjutnya ini text view untuk lokasinya dan ada button next. Untuk menampilkan kameranya, untuk bisa menggunakan kameranya, kita menggunakan link di bawah ini, link yang seperti di tampilan ini. Saya sudah sinkronisasikan agar bisa berfungsi. Baik, itu adalah penjelasan dari kodenya. Selanjutnya saya akan running emulator atau menerapkan ke device aslinya. Oke, baik. Di sini saya akan running aplikasi saya di device Android. Saya menggunakan HP saya sendiri. Di sini saya sudah menghubungkan aplikasi saya menggunakan USB dan saya akan mulai running. Di sini akan tampil splash screen selama 3 detik, kemudian menampilkan 4 buah welcome screen, 4 halaman fragmen, dan fragmen terakhir itu terdapat button. Di sini button ini akan mengarah ke login. Nah, saya akan mulai masukkan username dan sandi password. Saya akan login. Ketika login akan muncul pesan apakah mengizinkan saya untuk mengambil gambar dan video, dan ada pesan untuk mengizinkan saya untuk mengakseskan lokasi di perangkat. Sebelumnya saya aktifkan layanan lokasi saya terlebih dahulu. Kemudian saya langsung mengarah ke kamera. Di sini sudah terdapat kamera, lalu saya akan capture. Nah, gambar berhasil diambil, terdapat pesan. Nah, di sini hasil capture-nya di activity baru, lalu terdapat lokasi pengambilannya di Kelurahan Umbansari, Kecamatan Rumbai. Lalu next menampilkan 4 buah button navigasi menu. Ada message, ada profile, dan terakhir ada sensor. Di sini saya akan coba mengaktifkan sensor akselerometernya. Nah, di sini terdapat ya pendeteksi kecepatannya, kemudian proximity, dan terakhir adalah light sensor atau kecerahannya. Ketika saya klik dari ketiga button ini menampilkan pesan. Nah,
dan saya akan logout. Baik, itulah penjelasan dari tugas video pertemuan sebelah saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.